Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ritma, NIM 2101030016. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Fakultas saya Adab dan Humaniora. Prodi saya D3 Ilmu Perpustakaan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya Dini akan menjelaskan materi pembelajaran tentang dasar-dasar organisasi informasi. Yang materinya yang pertama RDA, yang kedua AACR, yang ketiga pengatalogan, yang keempat klasifikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang RDA. Definisi RDA. RDA adalah suatu standar untuk deskripsi dan akses baru yang dibuat untuk menggantikan AACR pada tahun 2009. RDA dikembangkan oleh IFLA. Prinsip RDA yaitu: yang pertama, diferensi, yang kedua, kecukupan, yang ketiga, hubungan, yang keempat, representasi, yang kelima, akurasi, yang keenam, keterkaitan, yang ketujuh, pilihan bahasa, yang kedelapan, pemanfaatan secara umum, yang kesembilan, keseragaman. Tujuan RDA: membantu pengguna dalam mencari, mengidentifikasi, memilih, dan mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu: yang pertama, responsif terhadap kebutuhan penggunaan. Yang kedua, efisien biaya. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, keberlanjutan. Yang kedua, AACR. Definisi AACR terbagi atas tiga. Yang pertama, AACR adalah suatu standar pengatalogan deskriptif yang dipakai oleh banyak negara dan telah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa. Yang kedua, AACR merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk dapat membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi. Aturan ini mencakup seluruh deskripsi dalam bibliografi sebuah karya. Yang ketiga, AACR merupakan peraturan katalogisasi yang pertama dan merupakan hasil kesepakatan antara ALA dan LA. Peraturan Umum AACR. Yang pertama, Bab 1 berisi peraturan umum yang berlaku untuk semua jenis bahan perpustakaan. Yang kedua, Bab 2 sampai dengan Bab 10, peraturan dan jenis bahan perpustakaan tertentu. Yang ketiga, Bab 11 sampai Bab 13 memuat peraturan yang bersifat parsial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan AACR. Kelebihannya, AACR ini dapat digunakan untuk semua jenis perpustakaan. Yang kedua, dapat menjadi pedoman bagi semua jenis bahan pustaka. Yang ketiga, fleksibel. Sedangkan kekurangannya, AACR hanya terbit dalam versi cetak. Yang kedua, memiliki aturan yang kompleks atau kuno. Yang ketiga, dalam deskripsi bibliografi harus menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa dalam dokumen. Yang ketiga, sulit untuk diterapkan untuk sumber-sumber digital baru. Selanjutnya, perbedaan antara RDA dan AACR. AACR 2 terbit hanya dalam versi cetak. Yang kedua, dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Yang ketiga, tingkatan deskripsi. Yang keempat, singkatan. Yang kelima, rule of three. Yang keenam, entry utama. Yang ketujuh, deskripsi berdasarkan ISBN.
BD. Yang kedelapan, references atau rujukan. Sedangkan RDA terbit dalam versi dan sambung jaring. Yang kedua, tidak mengenal tingkatan deskripsi, tidak menggunakan GMD, tapi dikembangkan berdasarkan konteks tipe. Yang ketiga, tidak mengenal tingkatan deskripsi, tidak menggunakan GMD, tapi dikembangkan oleh berdasarkan kontak tipe. Yang keempat, singkatan tidak dipergunakan lagi kecuali untuk M, karena merupakan simbol matematika. Yang kelima, tidak ada lagi Mill of Tree, Bay, Dr. Cornelius, Snap, Mitchell, Cracker, Robert Pop, Jr. and Rice Krispies. Yang keenam, titik akses ke pengarangan. Yang ketujuh, hubungan FRAD. Yang kedelapan, hubungan FRAD. Materi ketiga, pengatalogan. Definisi pengatalogan. Pengatalogan adalah berasal dari kata katalog, yang berarti suatu daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan yang disusun secara sistematis. Sedangkan pengatalogan berarti semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cantuman atau record bibliografi untuk pembuatan katalog yang digunakan sebagai sarana temu balik koleksi perpustakaan. Materi yang keempat, klasifikasi. Definisi klasifikasi adalah penyusunan suatu dalam susunan yang logis sesuai dengan tingkatan kemiripan atau kesamaannya. Klasifikasi adalah sebagai penyusunan sistematik terhadap buku dan bahan pustaka lain atau katalog atau entry index berdasarkan subjek dalam acara paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Perbedaan pengatalogan dan klasifikasi. Pengatalogan atau klasifikasi. Pengatalogan atau katalogisasi itu merupakan proses pembuatan katalog, sedangkan klasifikasi adalah klasifikasi perpustakaan itu penyusunan materi perpustakaan tersebut dalam susunan paling bermanfaat bagi perpustakaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh pemakaiannya. Yang pertama, RDA. Penerapan dalam format March. Hal yang paling utama pada saat akan diterapkan RDA adalah penambahan dan perubahan ruas yang disesuaikan dengan perubahan konsep dan deskripsi pengatalogan. Yang kedua, yang B, pemasukan data dengan format March. Pengatalogan deskriptif yang berbasis RDA ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, apa yang dikatalogkan. Yang kedua, pertanyaan ini menjawab tentang informasi yang ada pada bahan perpustakaan. Yang ketiga, apa yang dicantumkan, kemudian informasi dari sumber tersebut dicantumkan bibliografinya sesuai dengan cantuman RDA. Yang kedua, contoh pemakaian dari AACR. Yang pertama, pilihan akses poin pada bagian ini. Aturan yang digunakan untuk menjelaskan pilihan pada akses poin. Judul, di mana deskripsi bibliografi dimasukkan ke dalam katalog. Yang kedua, tajuk untuk orang secara umum sebagai dasar dari judul untuk seseorang nama yang dikenalnya. Yang ketiga, nama geografis digunakan dalam bentuk bahasa Inggris dari nama tempat
jika ada satu yang umum digunakan. Contohnya, Austria bukan Österreich. Yang keempat, tajuk badan korporasi. Jika nama badan korporasi tertulis dalam naskah dan roman, maka harus terlebih dahulu diromanisasikan. Yang kelima, judul seragam berdasarkan buku AACR 2 oleh Glosari 1988 halaman 572 menyatakan bahwa sebuah judul seragam dibuat hanya jika judul yang sebenarnya dari karya yang sedang diproses. Yang ketiga, contoh pemakaian pengatalogan. Yang A, menuliskan nomor rak, misalnya rak 001, 009, 003, dan sebagainya. Yang B, pengelompokan buku berdasarkan kategori. Yang C, menuliskan judul masing-masing buku pada setiap kategori yang ada. Yang keempat, menentukan jumlah setiap judul buku. Yang E, menuliskan label pada setiap judul buku. Empat, contoh pemakaian klasifikasi. A, analisis subjek. Untuk dapat menentukan subjek sebuah koleksi atau bahan pustaka, maka perlu dilakukan proses analisis subjek. Yang B, menentukan notasi atau nomor pas. Notasi atau nomor pas dapat diartikan sebagai simbol atau kode yang mewakili sebuah subjek bahan pustaka dalam bagan klasifikasi. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum